Assalamualaikum rekan-rekan pionir semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto Jember, channel milik kita bersama. Hari ini seperti biasa ya, kita membahas informasi apa saja yang bisa kita bahas hari ini. Tapi sebelumnya seperti biasa, kita ucapkan syukur dulu kepada Yang Kuasa, di mana kita sudah diberikan nikmat sehat dan nikmat rezeki. Semoga nanti sampai di fase terakhir, yaitu fase mainan terbuka diluncurkan oleh Kortim. Amin. Langsung kita bahas informasi hari ini rekan-rekan ya. Membuat mata uang kripto saja tidak menciptakan nilai, tetapi nilai dibuat saat orang memilikinya dan menggunakannya melalui kasus penggunaan nyata. Kortim menciptakan nilai dengan membuat berbagai aplikasi ekologi untuk memungkinkan Pi memiliki lebih banyak skenario penggunaan. Di sini rekan-rekan, yang jelas koin Pi diciptakan tidak langsung ada nilainya. Tapi koin Pi diciptakan untuk ditambang dulu oleh para pionir yang ada di seluruh dunia. Setelah itu para pionir dalam penambangannya melalui proses KYC. Setelah proses KYC diselesaikan, maka koin Pi berhak dimiliki oleh para pionir yang menambang dan sudah lulus KYC. Yang kedua, setelah koin Pi dimiliki dan lulus KYC oleh para pionir, Kortim menciptakan banyak aplikasi di dalam platform yang bermitra dengan Pi Network untuk bisa nantinya dipergunakan untuk mentransaksikan koin Pi di dalam platform-platform yang sudah tersedia di dalam jaringan Pi Network. Yang jelas tujuannya adalah untuk menciptakan nilai ya. Jadi nilai diciptakan dengan banyaknya aplikasi yang disistemkan di dalam jaringan Pi Network oleh Kortim. Itu semakin banyak aplikasi, semakin tinggi nilai yang akan dimunculkan atau yang diciptakan. Karena utilitas jaringan Pi itu nanti akan semakin tinggi dan semakin berkembang ketika banyak aplikasi yang dimitrakan atau yang disambungkan dengan sistem Pi Network, dan banyak para pionir yang menambang dan lulus KYT juga memiliki koin Pi yang bisa ditransaksikan di dalam platform-platform yang sudah disistemkan ke jaringan Pi Network rekan-rekan ya. Ini yang jelas awal dari skenario diciptakannya koin Pi adalah belum ada nilainya. Setelah itu ditambang oleh para pionir. Setelah para pionir melakukan KYC, baru dimiliki oleh para pionir koin Pi-nya. Setelah koin Pi dinilai, baru bisa ditransaksikan melalui uji coba ya atau testnet di dalam enclosed mainnet ini untuk menciptakan nilai, di mana untuk menciptakan nilai itu di dalam bertransaksi nilainya di statementkan atau diinstruksikan oleh Kortim sesuai dengan kesepakatan dulu sebelum adanya nilai. Jadi di banyaknya aplikasi yang disistemkan oleh Kortim itu tujuannya adalah untuk menciptakan nilai dan untuk memperbanyak transaksi dengan nilai sesuai dengan kesepakatan. Jadi seperti itu ya. Ketika nanti sudah di puncak atau dinilai sudah ada kematangan di dalam sistem testnet ini, di dalam enclosed mainnet ini, barulah nanti nilai akan disahkan, nilai yang tertinggi berapa oleh Kortim. Jadi seperti itu ya. Jadi membentuk suatu nilai itu perlu skenario dan perlu proses, tidak segampang yang kita bayangkan rekan-rekan ya. Harus ada penambangnya, harus lulus KYC dulu penambangnya, baru dimiliki koinnya. Setelah dimiliki koinnya melalui testnet ekosistem dulu atau testnet di enclosed mainnet ini. Setelah dirasa sudah matang, cukup matang jaringan Pi atau utilitas jaringan Pi-nya sudah dirasa tinggi, barulah nilai disahkan oleh Kortim sebelum menuju ke fase mainnet terbuka atau fase open mainnet. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Jadi memperbanyak aplikasi dulu untuk mempertinggi utilitas jaringan Pi. Lanjut kita ke informasi yang lain lagi rekan-rekan ya. Kita lanjutkan ke informasi yang lain lagi rekan-rekan ya. Ekonomi besar Tao Shanghai setelah tanggal 28 Juni tahun 2023 Anda akan melewati bahwa Pi adalah cryptocurrency yang dirancang sesuai dengan aturan ekonomi komunitas paling modern, bertentangan dengan prinsip keuangan liar para kapitalis. Jadi di sini jelas dikatakan setelah tanggal 28 Juni Pi Network nanti akan
banyak diperbincangkan, di mana merupakan satu cryptocurrency yang dirancang khusus dan berbeda dengan cryptocurrency yang lainnya, karena di sini Pi Network tidak menyalahi aturan dan komunitasnya juga besar, dan yang perlu digarisbawahi adalah tidak menyalahi aturan yang bertentangan dengan prinsip keuangan liar ya. Boleh dikatakan ini uang digital yang paling modern yang diciptakan oleh core team, di mana nanti akan membantu perekonomian dan menata perekonomian lebih baik di bidang keuangan. Oleh sebab itu Pi Network setelah tanggal 28 Juni tahun 2023 akan menjadi perbincangan seluruh dunia. Yang perlu digarisbawahi rekan-rekan ya, bahwasanya Pi Network merupakan cryptocurrency atau katakanlah uang digital yang hampir sama dengan uang fiat kegunaannya, atau yang berbeda bentuknya tapi sama kegunaannya. Di sini diciptakan dan dirancang sesuai dengan aturan ekonomi komunitas yang paling modern di zaman sekarang ini, di mana nanti ke depan akan lebih canggih, lebih tersistem di dalam jaringannya dan tertata rapi di dalam komunitasnya, di mana nanti bertransaksi atau katakanlah digunakan untuk belanja dan lain sebagainya. Di situ ada sistem-sistem yang sangat sempurna atau yang disempurnakan, dan mana nanti semua pionir bisa menggunakan koin Pi dengan berbagai macam keinginan, kebutuhan, dan juga sesuai dengan harapan, di mana koin Pi nanti bisa ditransaksikan di banyak platform, di banyak aplikasi yang sudah disambungkan, yang sudah dikonekkan dengan jaringan Pi Network, yang sudah menjadi mitra Pi Network, di mana nanti kita bisa memilih di situ. Kita bisa bertransaksi sesuai dengan kebutuhan kita rekan-rekan ya. Itulah dimana nanti setelah tanggal 28 Juli tahun 2023 Pi Network akan menjadi perbincangan dan akan menjadi pembicaraan seluruh dunia, di mana nanti banyak aplikasi yang disambungkan ke jaringan Pi. Terus nanti juga ada informasi-informasi di kuartal kedua di hackathon dari core team juga, yang itu jelas untuk mendongkrak ekologi juga otoritas jaringan Pi semakin tinggi dan semakin matang. Kita tunggu informasi selanjutnya rekan-rekan ya, di mana nanti setelah tanggal 28 Juni tahun 2023 ini koin Pi atau cryptocurrency Pi Network, boleh dikatakan uang digital yang masih berbentuk koin Pi, itu nanti akan menjadi perbincangan di seluruh dunia. Dan apa yang diperbincangkan atau yang menjadi bahan perbincangan di seluruh dunia itu yang jelas merupakan surprise dari core team. Apa statement dari core team setelah tanggal 28 Juni tahun 2023? Apakah itu banyaknya aplikasi yang disambungkan di jaringan Pi, atau nilai koin Pi yang disahkan, atau jadwal open mainnet kapan dimulai? Jadi seperti itu ya, kita tunggu setelah tanggal 28 Juni tahun 2023. Selain cryptocurrency atau koin Pi ini menjadi suatu komunitas yang paling modern dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keuangan, itu yang paling pokok adalah Pi Network sudah tersistem dan sudah tertata rapi, tinggal menyempurnakan. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Mudah-mudahan informasi hari ini bermanfaat. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila sesuai dengan rekan-rekan semuanya, semoga menjadi manfaat. Terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.